Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Labor SMK Negeri 3 Padang ini dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata guru penggerak angkatan 3 SMK Negeri 3 Padang. Adapun peserta demonstrasi pada kita siang hari ini, pertama nanti adalah Ibu Yunizat Kristi SPD, yang kedua Bapak Ariyanto SPD, ketiga saya sendiri Rahmat Hidayat MKOM, seterusnya Ibu Dianti Gusri SPD, dan Bapak K. Kanwil MA, dan Ibu Fenty SPD. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Negeri 3 Padang yang sudah bersedia hadir bersama kita pada siang hari ini. Seterusnya Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 3 Padang, Bapak Ibu dan staf GTK SMK Negeri 3 Padang. Baik, untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih hikmahnya kegiatan kita ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk dirijen kita minta kepada Ibu Indah, waktu dan tempat dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya kita minta arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Yang Maha Akbar wal Alamin. Pada hari ini kita telah dapat berkumpul di lapor ini dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-9. Alhamdulillah SMK Negeri 3 Padang telah banyak yang lulus kemarin ini. Selanjutnya salam dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Jimmy selaku Ketua Jurusan TKJ, kemudian Bapak Ibu Guru Pegawai yang hadir pada hari ini, kemudian yang teristimewa terutama Bapak Ikan Lema calon guru penggerak, kemudian Bapak Rahman Hidayat Enkom, kemudian Ibu Yunizet Kristiani SPD calon guru penggerak, kemudian Ibu Gustri Deyanti guru penggerak juga, selanjutnya Bapak Haryanto, Ibu Fenty SPD, dan Bapak-bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Izinkan saya atas nama pimpinan kepala sekolah untuk membuka kegiatan ini. Ya, memang kegiatan ini sangat berarti dan tidak semua yang bisa lulus dalam calon guru penggerak ini. Untuk itu kita berikan apresiasi kepada kawan-kawan yang telah lulus menjadi guru penggerak, sekarang calon guru penggerak. Insya Allah sebentar lagi akan menjadi guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kita sikapi dan perlu kita jelaskan adalah yang pertama sekali adalah tentang keberadaan kita di suatu lembaga atau di suatu sekolah. Yang pertama yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti dulu adalah visi dan misinya. Apa visi dan misinya? Baru kita bisa menyamakan persepsi kita untuk maju serentak dalam melaksanakan visi dan misi. Visi dan misi sekolah kita itu merujuk kepada visi dan misi dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Pemprov, dan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera. Kita telah sepakat Bapak Ibu bahwa masing-masing kita punya visi misi, termasuk juga SMK Negeri 3 Padang. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan visi SMK Negeri 3 Padang, yaitu terwujudnya lulusan yang berkarakter kompetitif, berjiwa wirausaha, dan memiliki rasa nasionalisme sebagai calon pemimpin masa depan. Jadi kita bukan hanya siap bekerja, tetapi kita harus juga siap menjadi pemimpin masa depan kalau memang kita dibutuhkan dan negara menginginkan kita ini. Jadi kita juga tenaga siap tampil, kemudian tenaga siap untuk menjadi pimpinan. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan kembali, walaupun ini sudah jadi bahan dari hari-hari Bapak, terutama tentang aksi-aksi yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Itu harus guru penggerak mensosialisasikan budaya sekolah ke warga sekolah. Jadi harus kita tahap awal kita sosialisasikan. Jadi kitalah ujung tombaknya penggerak. Apa itu yang akan disosialisasikan? Terutama tentu filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya. Kemudian yang kedua adalah profil pelajar Pancasila.
Kemudian peran dan nilai guru penggerak, selanjutnya budaya positif sekolah. Inilah pokok-pokok yang akan Bapak Ibu sampaikan atau Bapak Ibu sosialisasikan di dalam kegiatan-kegiatan Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak. Ya Bapak Ibu, kita berharap Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melaksanakan sosialisasi ini, kita berharap juga Bapak Ibu menjadi suri teladan, contoh di depan bagaimana agar program-program atau visi dan misi sekolah itu sejalan dengan visi dan misi guru penggerak bisa kita sosialisasikan dan bisa kita tindaklanjuti, bisa kita evaluasi dan bisa untuk kita kembangkan untuk masa-masa yang datang. Selamat bekerja, selamat sosialisasi. Banyak maaf apabila itu berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberi arahan kepada kita bersama. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan sebagaimana mestinya. Baik Bapak Ibu, untuk berkahnya kegiatan kita ini, mari kita buka dengan membaca doa. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un adab. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma as'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma amin alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nari wa barakatan hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami berkumpul di labor ini ya Allah dalam rangka rangkaian kegiatan calon guru penggerak yang saat ini sampai kepada kegiatan aksi nyata, yakni desiminasi modul 1.4. Berkahi dan rahmatilah kegiatan kami ya Allah, sehingga kegiatan kami ini menjadi bermanfaat untuk sekolah kami ya Allah ke depannya, bermanfaat untuk peserta didik kami ya Allah. Berkahilah ya Allah, ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, dengan membaca doa untuk kegiatan kita akan dilanjutkan dengan kegiatan desiminasi modul 1.4 aksi nyata nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak kita. Untuk urutan pertama nanti akan dilaksanakan oleh Ibu Yunizet Kristina SPD. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu guru selanjutnya. Mungkin itu saja, saya pembawa acara Ahmad Hidayatullah. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Ibu Dian selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kota Padang, khusus guru SMK 3 Padang. Yang terhormati Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan ini untuk mendengarkan presentasi dari Ibu Dian yang menyampaikan pernyataan positif yaitu modul 1.4.
syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah kita masih diberi kekuatan lahir batin menyiapkan diri kita menjadi terbaik dari yang baik. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata Allah sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, kita hari ini alhamdulillah dapat ilmu baru di mana kemudian selaku guru SMK 3 Padang kemudian menyampaikan ilmu guru penggeraknya di sekolah kita ini. Mudah-mudahan dengan penyampaian ilmu baru dari penggerak budaya ini dapat membawa perubahan di sekolah kita ini, terutama kemudian saya sendiri sebagai wakil kesiswaan, mudah-mudahan kemudian dengan penularan ilmu kemudian nanti bisa merubah mindset budaya yang ada di sekolah kita ini kemudian. Terima kasih. Bapak dan Ibu, namun sebelum kemudian menyampaikan materi, mari kita buka bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat Pak dan Ibu? Semangat? Luar biasa, terima kasih. Baik, kemudian kami silakan waktunya secukupnya. Terima kasih, silakan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Kandes selaku Wakil Kesiswaan di SMK Negeri 3 Padang. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mencoba mempresentasikan yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Tapi sebelumnya kata penghormatan kepada Bapak Ibu, selamat siang, selamat semoga masih semangat dan tidak lelah dan tidak mengantuk. Setidaknya nanti presentasi saya bisa menambah wawasan dan ilmu buat kita semua yang berpusat kepada peserta didik kita yang ada di SMK Negeri 3 Padang secara khusus dan secara umumnya untuk warga sekolah SMK Negeri 3 Padang. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Perkenalkan, nama saya Gustri Dianti SPD, saya calon guru penggerak angkatan 9. Materi yang saya ampu adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Di sini saya akan mencoba Bapak Ibu yang pertama yaitu apa sih latar belakang dari penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama adalah penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua unsur sekolah. Nah, kemudian dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah yang terutama dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila tentunya. Nah, yang mana yang profil pelajar Pancasila itu yang pertama terutama adalah yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang paling kita harapkan. Karena apa? Itulah yang akan merubah manusia itu menjadi karakter-karakter yang sangat berjiwa positif, yang arti dia di sini nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup semuanya sampai ke inovatif peserta didik kita. Kemudian apa sih tujuannya? Nah, tujuannya yaitu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, ya. Kemudian mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada siswa dalam kegiatan pembelajaran, mengintegrasikan dan membiasakan siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan sekolah. Tentunya kebiasaan-kebiasaan ini yang kita sering melakukannya kepada siswa, salah satunya adalah 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, ini artinya sudah merupakan pembiasaan yang ada di SMK Negeri 3 Padang. Tetapi ada lagi yaitu tentang peduli lingkungan yang akan menjadi suatu pembiasaan di sekolah, yaitu tentang sampah. Biasa kita coba dari sekarang membiasakan kepada peserta didik kita itu bagaimana sih menjaga kebersihan lingkungan kita. Itu kan merupakan karakter peserta didik, terutama tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang mungkin yang sedikit seperti sampah itu yang pengaruhnya sangat besar terhadap lingkungan yang ada di sekolah, terutama yang khususnya adalah di kelas yang akan menyebabkan penyakit, ya, seperti adanya nyamuk yang bersarang di dalam laci apabila kita ada sampah. Itu kan merupakan suatu peduli terhadap lingkungan.
Nah, kemudian apa konsep budaya positif tersebut? Nah, di sini budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep inti seperti perubahan paradigma belajar. Nah, paradigma belajar itu seperti apa? Ya, mungkin kita akan merubah sedikit paradigma cara belajar peserta didik kita yang mungkin yang tadinya kita sebagai pemaksa, siswa harus belajar sesuai kemauan kita, itu kita rubah. Ya, artinya kita hanya sebagai fasilitator di dalam kelas, tidak harus menekan siswa cara belajar mereka di dalam kelas. Nah, kemudian disiplin positif ini udah pasti. Yang artinya kita disiplin positif tidak ada kata larangan. Artinya kita mengusahakan, berarti bukan melarang. Usahakan tidak ada kata larangan di sana. Kemudian nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari konsep inti budaya positif ini kita uraikan satu persatu. Nah, ini dia pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip. Prinsip bagaimana? Prinsip pembelajaran diferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, Bapak Ibu, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang artinya modern di sini, Bapak Ibu, artinya kita mengikuti kodrat zaman dan kodrat alamnya peserta didik kita. Nah, kemudian konsep tentang teori kontrol. Nah, di sini ada 4, yaitu ilusi guru mengontrol siswa. Arti guru mengontrol siswa ini kita yang mengontrol, menuntut siswa ke arah yang lebih baik. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Segala sesuatu yang kita berikan kepada siswa itu sedikit atau besar sedikitnya itu ada manfaat dalam mereka. Kemudian ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Artinya dia lebih percaya diri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Enggak. Tidak semua orang dewasa berhak untuk memaksa, tetapi ada nilai positifnya. Memaksanya di bidang apa dulu? Mungkin seperti kita berhak mewajibkan anak didik kita untuk sholat, itu wajib, hukumnya itu berhak kita memaksa, karena hukumnya sudah ke akhirat. Nah, kemudian disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri terhadap nilai-nilai kebajikan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian serta dapat membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang artinya di sini apa? Internal itu di dalam dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatu bukan berdasarkan imbalan, pujian, dan sebagainya, hukuman, merasa takut, bukan. Tetapi benar-benar berdasarkan naluri yang ada di dalam tubuh peserta didik kita. Nah, kemudian setelah disiplin positif, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan, bukan mewujudkan lagi, tetapi sudah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mungkin sampai sini Bapak Ibu ada sedikit mungkin refleksi untuk saya. Tidak, kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini ada contohnya, ada 2 macam Bapak Ibu. Yang pertama adalah contoh nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu berupa beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini tentunya Bapak Ibu udah paham sekali tentang profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian keterampilan hidup. Apa sih itu yang keterampilan hidup? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri, terutama dari diri
peserta didik kita, yang artinya kita sebagai seorang guru adalah tauladan buat peserta didik kita, maka kita mulailah dari diri kita sendiri. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Apa sih itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar apa yang kita penuhi? Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup semua manusia memang ini adalah beberapa kebutuhan dasar mereka. Nah, kemudian kita juga butuh namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Ya, penguasaan di sini kita mungkin kita ada berkuasa tentang sesuatu hal yang kita jadikan untuk milik kita. Kemudian kebebasan, kita berhak untuk bebas melakukan apapun selagi itu ke arah yang positif. Kemudian kesenangan, karena kita juga mempunyai kesenangan masing-masing. Begitu juga dengan peserta didik kita, dia juga butuh kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan bertahan untuk hidup. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 macam, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia yang akan selalu diharapkan. Nah, kemudian ada hukuman. Apa-apa saja poin dari hukuman tersebut, tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian siswa tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, mungkin bersifatnya dari kita, dari temannya atau dari orang lain. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, artinya di sini kita tidak gunakan lagi. Kemudian ada konsekuensinya. Di sini terencana atau disepakati, artinya kita harus berkolaborasi. Siswa tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor siswa, artinya sebagai pemantau. Nah, kemudian proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan, dan selanjutnya ada proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi sendiri. Kita mengajarkan siswa untuk bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dari permasalahan yang mereka buat. Nah, di sini ada posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, atau manajer. Nah, boleh saya di sini minta salah satu tanggapan dari Pak Kanwil. Pak Kanwil, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini yang mana Bapak sebagai posisi kontrol Bapak di sini? Dari kelima posisi kontrol seorang guru, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dian. Dari paparan tadi itu, kalau di posisi kami selaku guru di sekolah, tentu kami perlu sekali dalam menstabilkan siswa dulu. Lalu kita di situ sebagai manajer. Jadi kita tidak menghukum siswa, lalu kita di situ diminta bagaimana siswa itu mampu menyadari bahwa ketika mereka melakukan kesalahan, mereka menjadi kesalahan, lalu mereka mencari solusi apa yang bisa dilakukan, dan itu tidak ada paksaan dari kita. Sehingga nantinya kita mengharapkan dengan adanya mereka mencari solusi tersendiri, lalu di situ kita berkesepakatan, sehingga tidak ada yang dirugikan di situ. Sehingga nantinya dengan cara ini kita lakukan, anak bisa tumbuh berkembang sehingga sekolah itu adalah sekolah yang mereka cintai dan mereka nyaman di situ, sehingga bisa mereka tumbuh berkembang sesuai dengan bakat mereka, apakah bakat alam ataupun bakat zaman ataupun zaman. Terima kasih Bu Dian. Iya, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Mungkin ada lagi tanggapan dari Ibu Fenty atau Ibu Tin, silakan. Ibu Tin atau Ibu Fenty tentang posisi kontrol mana yang sedang Ibu posisikan saat ini.
sebelum kita kenal ya Bu ya, dan sesudah kita kenal tentang posisi kontrol seorang guru. Baik, kalau dilihat dari posisi kontrol seorang guru, mungkin sebelumnya juga saya lakukan itu sebagai guru hukum. Di mana kalau misalnya anak kita tidak mengerjakan tugas dalam pelaksanaan PBM, nah kita selalu memberikan hukuman. Contohnya berdiri di depan. Nah, kemudian setelah saya menilai dan melihat paparan Bu Dian, itu saya tertantang dan sangat melitik bagi saya seorang guru itu melihat posisi kontrol yang sangat bagus mungkin di manajer, di mana kita akan memandu siswa itu dalam memotivasi bagaimana siswa itu membuat tugas. Nah, kemudian mendorong siswa tersebut bagaimana kita melakukan tindakan seorang guru itu berpihak pada siswa, bagaimana kita menerapkan tugas yang kita berikan itu dapat dikerjakan dengan baik oleh siswa tersebut sesuai waktu yang diberikan tanpa memberikan hukuman lagi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dapat kesimpulan di sini bahwa kita sebagai seorang guru, setelah kita tahu apa itu posisi kontrol seorang guru, kita mungkin lebih memilih ke manajer ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, yaitu kita tidak ada lagi yang namanya jalan jongkok di saat terlambat lagi Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu posisi kontrol kita setelah menjadi guru penggerak nantinya Bapak Ibu, dan kemudian perubahan yang ada di sekolah kita rubah lagi tentang paradigma lama bahwa kita sebagai seorang guru bukanlah sebagai seorang penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah itu seperti apa? Yaitu sudah pernah mungkin kita kurang dihargai oleh seorang siswa, maka kita mengeluh kepada seorang siswa itu adalah kita sudah membuat siswa tadi atau peserta didik kita itu merasa bersalah. Nah, kemudian kita sebagai teman, yang artinya sebagai teman di sini bukan kita seakrab seperti mereka yang seumuran, bukan Bapak Ibu. Yang artinya di sini kita selalu mengingatkan peserta didik kita tentang keyakinan kelas kita, bahwa keyakinan kelas itu jangan sampai dilanggar dan sama-sama kita taati. Kemudian pemantau, contoh dari pemantau di sini adalah kalau mereka melanggar suatu keyakinan kelas, mereka harus terima konsekuensinya, yaitu dari kesadaran mereka, bukan kita yang meminta. Kemudian yang terakhir ya ini Bapak Ibu ya, manajer. Jadi guru membuat suatu bersama dengan siswa, mempersilahkan siswa bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung siswa agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita menuntun ya Bapak Ibu. Kemudian posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan siswa sebagai manajer bagi dirinya sendiri yang akan memimpin juga dengan siswa yang lain, sehingga tercipta identitas positif berhasilnya pada siswa tersebut. Kita lanjut Bapak Ibu, yang ini dia keyakinan kelas atau sekolah. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dengan siswa. Ini sangat keyakinan kelas berbeda dengan peraturan ya Bapak Ibu. Kalau peraturan itu kita buat sepihak, kita yang menentukan. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita konsultasi, kolaborasi dengan siswa. Pendapat mereka kita dengarkan, kemudian kita cari kesimpulannya di akhir. Nah, kemudian ini sudah, kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Apa sih itu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah? Yaitu guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap Bapak Ibu. 3 tahap: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan pada diri mereka. Tujuannya apa? Menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian ini langkah-langkahnya Bapak Ibu untuk restitusi tersebut, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dari peserta didik kita. Nah, ini menstabilkan identitas Bapak Ibu, mungkin kita memberikan sebuah pertanyaan yang artinya menstabilkan identitas mereka. Ya, kemudian validasi, tentunya kita mencari alasan-alasan mereka kenapa mereka berbuat hal yang
sengaja mereka langgar atau tidak sengaja mereka langgar, itu yang memvalidasi ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian kita juga harus memvalidasi itu juga harus memberikan sebuah tanggapan bahwa kesalahan itu bisa saja siapapun bisa melanggar atau melakukan, karena ada yang berunsur sengaja dan ketidaksengajaan. Nah kemudian menanyakan keyakinan, ini artinya benar atau tidak dia melakukan hal tersebut. Artinya di sini dia juga harus menjadi siswa yang lebih hati-hati, dan kemudian apakah kelas kemudian kita juga perlu bertanya kepada mereka peserta didik tersebut, mereka sudah nyaman atau belum belajar sama kita, karena mereka juga butuh kebahagiaan di dalam belajar, karena yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara adalah membuat peserta didik kita di dalam pembelajaran itu nyaman dan bahagia, itu tujuannya. Dan terakhir Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, ya ini tuh guru, kemudian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol guru saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau pamong, sebagai penuntut dan sebagai manajer yang menuntun siswa-siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Saya sangat minta sedikit refleksi dari salah satu ibu muda kita. Ya ibu muda, kita butuh refleksinya sedikit aja. Siapa kira-kira di antara mereka ibu-ibu yang cantik? Refleksi dari presentasi saya. Ibu muda dong, aku maunya dari ibu muda. Iya, refleksi artinya kita kira-kira apa yang ibu dapatkan dari presentasi saya barusan. Oh, terima kasih kepada Ibu Dian. Itu pertama saya sangat mendapat ilmu yang di bagian kebersihan ya, terutama sampah di kelas itu sangat penting bagi kita. Jadi kita mencontohkan terlebih dahulu, mengambil sampah lalu akan ditiru oleh siswa, dan kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya. Iya, itu sekali. Nah, jadi kalau seandainya kelas itu bersih, maka kita belajar juga akan nyaman. Iya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Satu lagi dari Bapak, refleksi dong sedikit Pak. Iya. Refleksi yang bisa kita pakai sekarang adalah kita belajar bagaimana menjadi seorang guru yang baik, yang disayangi oleh anak-anaknya, yang dirindukan oleh siswa kita dalam belajar. Mungkin demikian. Ya, terima kasih Pak Hari, terima kasih Ibu Muda, terima kasih atas apresiasi dari Bapak Ibu semua. Saya sudahi presentasi saya pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu, aplaus untuk pujian yang sudah memaparkan materi kepada kita bersama. Mudah-mudahan ilmu baru yang dibawa oleh Ibu Dian dari guru penggerak bisa merubah warna di sekolah kita ini. Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian dari Ibu Dian. Terima kasih atas persamaannya. Saya sebagai moderator, mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam guru penggerak.
keyakinan kelas antara Ibu dengan Ananda. Nah, kemudian keyakinan kelas ini nanti kita sepakati bersama berdasarkan dari pendapat Ananda semua sama anak ibu semua. Jadi nanti anak ibu menuliskan apa-apa saja menurut anak ibu di kelas ini, bukan kita larang ya, artinya yang kita sepakati bersama-sama. Paham? Nah, satu orang nanti satu stick note. Jadi anak ibu buat di sini stick note-nya. Misalnya kalau bisa kalimatnya bersifat positif, yang artinya tidak ada kata seperti melarang atau dilarang. Artinya ibu contohkan. Kalau kalau biasanya kan kita membuat peraturan itu dilarang datang terlambat. Iya begitu? Ya. Itu di dalam peraturan dalam satu pihak. Yang artinya di sini kita bukan buat peraturan, tetapi kesepakatan apa yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi yang tadinya kalimatnya kita katakan sebagai dilarang datang terlambat, kita buat menjadi datang tepat waktu. Nah, nanti kalau misal pun anak ibu ada bahasanya yang kurang baik atau yang masih bersifat negatif, kita diskusikan secara bersama-sama. Oke, sekarang silakan ambil stick note-nya satu orang satu. Kemudian kalian tulis, anak ibu tulis di dalam stick note ini apa-apa saja kesepakatan ibu dan Ananda semua. Artinya misalnya tidak diperkenankan makan di kelas atau bukan makan di kelas, artinya tidak di saat PDM berlangsung, misalnya seperti itu. Atau nanti ada lagi seperti tidak boleh atau itu bahasanya masih negatif. Menggunakan HP atau permainan HP di saat PDM berlangsung, itu contoh, itu sampel. Silakan ambil satu orang satu. Silakan mau yang pink, mau yang kuning, silakan ambil, yuk berdiri. Bagikan bunga. Benar juga pink. Anissa kuning. Siapa yang mau pink lagi? Sabar ya. Adriana nanti ngikutin. Sudah? Silakan anak ibu tulis pendapatnya masing-masing. Artinya kesepakatan ini kita buat berarti tidak boleh kita langgar. Oke? Silakan. Yuk pikirkan. Yang artinya kalian buat nggak boleh kosong. Itu golput namanya. Konsepnya namanya disuruh beli baru berarti. Jangan boleh, nanti kita baguskan lagi. Jangan hina orang. Saling menghargai. Ya, tidak boleh merendahkan orang baik. Hargai, menghormati. Nah, ibu buat di sini ya. Di sini stick note kalian, di sini ibu batas, ini keyakinan kelas. Yaitu kelas berapa? 10 AKL 3.
Nah, oke, sekalian ikut. Warna pink ya. Warna pink, warna kuning. Pink. Manut ya. Nah, silakan tanya sama teman. Bikin kesalahan kelas. Nah, kalau ini datangnya terlambat berarti kesepakatan kelas sudah Pak. Datang tepat waktu. Kalau udah siap gimana, Bu? Sudah siap, satu-satu tempel ke satu yang depan, tidak boleh berebutan. Sudah sini sayang. Nah, diatur bagus-bagus. Satu per satu, jangan berebutan. Satu per satu, jangan kita. Juga saling menghina dengan nah, ya. Ada lah ya, Wai. Ada bukti, Bu. Ayo Dian. Ayo senama. Kok Isa? Isa. Kamu ini kecil, kamu cacing gua. Kamu cacing. Ada lah kok. Jadi aku nggak mau dia ini apa namanya. Ayo jangan lihat punya teman dulu. Oke. Nah sekarang kita ambil beberapa saja, yang artinya kalau ada yang sama berarti kita ambil satu. Ya. Yang pertama ini kesempatan nota harus mendengarkan dan menyimak guru saat pembelajaran berlangsung dan tidak boleh meribut saat pembelajaran berlangsung. Ini bahasanya gimana supaya bagus? Bahasa positifnya. Memperhatikan berarti di sini adalah menghargai guru dan artinya di sini saling menghargai. Saling menghargai, ya menghargai dan menghormati, hormati sesama antara siswa, siswa dan guru. Nah
kemudian nomor 2. Siswa datang tepat waktu, saling menghargai sesama teman, harus bersikap sopan, harus saling menghargai, masih sama. Berarti di sini datang tepat waktu. Berarti kuncinya tidak boleh ya, datang tepat waktu. Nah, kemudian nomor 3, tidak boleh berisik dalam jam pembelajaran, datang tepat waktu, masih diizinkan makan di kelas selama 10 menit. Berarti gimana nih kesepakatannya? Berarti boleh makan apabila diizinkan oleh guru di saat tidak sedang PBM berlangsung. Berarti di sini diizinkan makan di kelas saat tidak berlangsungnya PBM. Oh iya, langsungnya PBM. Artinya gini, di saat ibu sedang tidak menerangkan atau memberikan tugas atau ibu saat artinya di dalam pembelajaran yang sedang serius, berarti itu tidak diizinkan untuk makan. Berarti makannya adalah di kelas saat tidak berlangsungnya PBM itu, arti katanya di saat ibu tidak melakukan pembelajaran secara serius. Oke, nomor 4, sepakat? Oke, nomor 4, tidak boleh apa nih? Saat jam pembelajaran, iya, tidak boleh bicara saat ibu menerangkan. Berarti ini masuk ya, saling menghargai dan menghormati. Jangan membuka, ini HP. Berarti menggunakan HP di saat diperlukan. Berarti menggunakan HP hanya saat diperlukan untuk apa? Untuk belajar. Paham bahasanya? Kalimatnya paham? Berarti menggunakan HP hanya saat diperlukan untuk belajar. Berarti kalau saat ibu nggak boleh menggunakan HP, berarti anak ibu tidak boleh membuka HP. Nomor 5, kontrak tidak menggunakan handphone, masih sama, HP tidak mengerjakan tugas di saat ya nih dia bertanggung jawab atas tugasnya sebagai siswa. Berarti di sini kalian harus membuat tugasnya di saat artinya tidak boleh di sekolah atau di saat PBM itu sedang berlangsung, atau di saat guru lain belajar menerangkan, di saat guru lain kemudian membuat PR ibu itu tidak diperbolehkan. Oke, nomor 6. Ini membuat tugas, ya, datang tepat waktu, saling menjaga. Ya, menjaga kebersihan kelas nih. Menjaga kebersihan kelas dan halaman kelas. Nah, terakhir, ya, apa kira-kira terakhir? Mengobrol sama datang sebagai siswa. Berarti di sini kalian harus membuat tugasnya di saat artinya tidak boleh di sekolah atau di saat PBM itu sedang berlangsung, atau di saat guru lain belajar menerangkan, di saat guru lain kemudian membuat PR ibu itu tidak diperbolehkan. Oke, nomor 6.
Ini membuat tugas, ya, datang tepat waktu, saling menjaga. Ya, menjaga kebersihan kelas. Nih, menjaga kebersihan kelas dan halaman kelas. Nah, terakhir, ya, apa kira-kira terakhir? Mengobrol sama, datang tepat waktu, tidak mengerjakan, menghargai diri, ya, sama. Kemudian buang sampah pada tempatnya, menghargai pendapat orang lain. Berarti di sini menghargai pendapat orang lain sama di sini, ya, menghargai dan menghormati sesama antara siswa dan guru. Kira-kira apa? Ada kayaknya yang tertinggal satu. Ya. Permisi saat boleh permisi satu bersatu di saat temannya selesai masuk. Kemudian boleh permisi bagi yang ada keperluan. Berarti permisi di saat jam PBM satu per permisi keluar maksudnya, ya, permisi keluar di saat jam PBM 1/1 apabila ada keperluan. Oke, ada lagi? Yuk, yang lain. Halo. Unyawa. Namanya. Nih, Oki kuning apa pink tadi? Oh, pink dia. Yang sebelah mana Oki tadi ini? Yang paling skete konya datang terlambat. Ini apa nih? Datang terlambat nih. Datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, sama bicara dengan bijak dan tutur kata dengan benar. Nih dia saling menghargai dan menghormati. Oke. Ada lagi kira-kira? Ya, tidak boleh tidur dalam kelas, berarti masuk ke sini. Berarti tidak, kita saling menghargai. Kalau kita menghargai orang, berarti kita tidak boleh tidur. Ya, kemudian apa lagi? Kebersihan sudah. Apa lagi? Ayo, apa kira-kira Husnul? Iya, sama. Berarti kita menghargai orang, memperhatikan, boleh lalu doh. Apalagi di pagi hari. Oke, sudah setuju? Kita bacakan sekali lagi. Oke, perhatikan semua. Keyakinan kelas 10 AKL 3. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati sesama antara siswa dan guru. Antara siswa dengan siswa. Datang tepat waktu. Kemudian diizinkan makan di kelas saat tidak berlangsungnya PBM. Kemudian menggunakan HP hanya saat diperlukan untuk belajar. Ingat, nanti kalau misalnya ada ibu main handphone, bisa ibu menerangkan atau menjaga pembelajaran. Konsekuensinya apa? HP dimakan. Bertanggung jawab atas tugasnya sebagai siswa. Artinya apa? Kalau mengerjakan PR di mana? Di rumah. Kemudian menjaga kebersihan kelas dan halaman kelas. Yang mana halaman Pak? Ya. Kemudian permisi keluar di saat jam PPR hanya boleh 1/1 apabila ada keperluan. Gimana? Sepakat? Sepakat? Ya? Sepakat dah? Ayo, mana suaranya? Kenapa hanya satu orang? Sepakat. Ada lagi? Sepakat. Konsekuensinya? Izinnya 2 orang. Yuk. Nanti izinnya kalau misalnya ke WC boleh 2 orang. Karena yang dikerjakan Ini 2 orang. itu.
Oke, kemudian satu lagi, konsekuensinya apa? Yang bawa HP-nya diambil. Ya. Yang lain? Setuju? Terus gimana konsekuensinya? Kalau saya ketangkap sama Yang main ibu? HP Iya, diberi nyata. Ibu akan memberikan segitiga restitusi, yaitu ibu akan memberikan yang pertama validasinya dulu benar atau tidak. Kemudian konsekuensi yang akan kalian berikan itu seperti apa. Nanti kita memberikan sebuah peringatan. Nah kemudian kalau misalnya pokoknya konsekuensinya berarti nanti ada peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Nah yang ketiga berarti itu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Oke? Oke? Setuju? Setuju. Berarti untuk handphone ibu tidak langsung menangkap, hanya ada sebuah peringatan dengan menggunakan segitiga restitusi yang berupa kita akan bicara dari hati ke hati. Ibu nggak mau nanti di antara kita ada kata yang tidak mungkin